Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sebelumnya Bu Guru minta maaf karena pagi hari ini Bu Guru tidak bisa memberikan pembelajaran secara tatap muka karena Bu Guru lagi ada di Jawa. Jadi pagi hari ini kita tetap belajar sebagaimana biasa. Anak-anak, sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dilanjutkan dengan Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mudil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqayyid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Ra'uf, Malikul Mulki Zul Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Ghani, ya Mubni, ya Mani, ya Dhar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan membahas LKS ya, halaman 48. Dibuka anak-anak ya. Nomor 1, perempuan yang sedang haid pada bulan Ramadan maka dilarang melaksanakan titik-titik. Nah, kata kuncinya di sini adalah haid dan bulan Ramadan. Puasa, zakat, sedekah, silaturahmi. Yang dilarang sudah jelas, yaitu puasa. Nomor 2, berikut ini yang termasuk rukun mandi wajib adalah, ayo anak-anak bisa dijawab.
Rukun mandi wajib: A. Istinsya, B. Menyiram air ke seluruh tubuh, C. Menyela-nyela rambut dan jari, D. Berwudu. Yang termasuk rukun? Ya, jawabannya adalah B. Menyiram air ke seluruh tubuh. Jadi rukun mandi wajib setelah niat maka menyiram air ke seluruh tubuh. 3. Mandi wajib bagi perempuan yang telah selesai masa haid. Hukumnya, ayo, ketika kita perempuan sudah berakhir masa haidnya maka harus bersegera mandi wajib. Jadi mandi wajib hukumnya adalah wajib. 4. Keluarnya cairan keruh berwarna kekuningan merupakan tanda-tanda dari A. Awal dan akhir siklus haid, B. Pertengahan siklus haid, C. Akhir siklus haid, D. Awal siklus haid. Jadi keluarnya cairan keruh berwarna kekuningan. Nah, anak-anak kelas 4 biasanya ini sebelum haid itu diawali dengan keluarnya cairan keruh berwarna kekuningan. Jadi kuning agak kecoklatan tapi tidak encer ya. Ini keluar di awal dan di akhir siklus haid. Jadi awal mula haid dan sebelum kalian haidnya berakhir itu biasanya diakhiri dengan tanda-tanda keluarnya cairan keruh berwarna kekuningan. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 5. Awal siklus haid ditandai dengan keluarnya awal siklus haid. A. Cairan bening berwarna kekuningan, B. Air ketuban berwarna merah, C. Cairan keruh berwarna kekuningan, D. Darah berwarna merah, kehitaman, dan kental. Jadi di awal sudah Bu Guru sebutkan tadi, jawabannya adalah yang mana? Ya, benar adalah A. Jawabannya adalah C. Cairan keruh berwarna kekuningan. 6. Seorang perempuan haid yang sedang berhaji tidak boleh mengerjakan salah satu ibadah haji, yaitu apa? A. Wukuf, B. Tawaf, C. Tahallul, D. Sahur. Jawabannya adalah B. Tawaf. 7. Berikut merupakan hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi perempuan yang sedang haid. Sudah jelas ini, jawabannya adalah D. Sholat. 8. Ketika bulan Ramadan, Zahra mengalami haid selama 6 hari. Zahra kemudian mengqadha puasanya sebanyak berapa hari? Jadi kalau misalnya absennya atau tidak puasanya itu 6 hari, maka digantinya juga 6 hari. Kemudian nomor 9. Salah satu tanda perempuan telah balik adalah timbul jerawat, B. Tambah cantik, C. Mengalami haid, D. Suaranya merdu. Jawaban yang benar adalah jelas C. Haid ya. Nomor 10. La yaqra'ul junubu wal haidu syai'am minal Qur'an. Kandungan yang tersirat dari lafal di atas adalah la yaqra'ul junuba. Tidak boleh membaca al junubu orang yang sedang dalam keadaan jinabah, wal haidu dan haid syai'an sesuatu dari minal Qur'an dari Al-Qur'an. Jadi kandungan yang tersirat dari lafal di atas, A. Orang yang diperbolehkan membaca Al-Quran harus suci, baik dari hadas maupun najis. B. Orang junub dan haid tidak boleh membaca sesuatu pun dari Al-Quran. C. Orang yang sedang menstruasi boleh membaca Al-Quran. D. Orang yang sedang junub boleh membaca Al-Quran. Tadi la yakro, berarti la yakra'ul junub wal haidu, orang yang junub dan haid tidak boleh membaca syai'an sesuatu minal Quran dari Al-Quran. Berarti jawabannya anak-anak apa? Ya, jawabannya adalah B. 11.
Perempuan yang sedang haid dilarang puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Akan tetapi puasa wajib yang ditinggalkan ketika haid selesai harus diganti di lain hari. Nah, penggantian puasa tersebut dapat dilakukan ketika kapan nih? Misalnya Aisyah awal puasa itu haid. Nah, setelah misalnya 6 hari. Nah, hari ke-7 kan Aisyah sudah harus puasa. Nah, kapan? Kapan puasa itu diganti? A. Awal haid. B. Akhir haid. C. Awal dan akhir haid. D. Setelah suci dari haid. Jelas ya, sholat aja dilakukan setelah kita suci. Maka puasa juga sama, dilakukan atau diganti ketika kita sudah suci dari haid. Karena itu syarat sah sholat. Syarat syah dan syarat wajib sholat. 12. Berikut ini hal-hal yang boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid. Yang boleh dilakukan saat kita haid. A. Menyentuh Al-Quran. B. Beriktikaf di masjid. C. Mengerjakan sholat. D. Membaca buku. Mana yang boleh? Jawabannya adalah D. Membaca buku. Nggak ada yang larang ya. Walaupun kamu mau mandi, mau kamu tidak mandi, mau haid ataupun tidak haid, itu boleh-boleh saja. Yang nggak boleh yang 3 hal itu: menyentuh Al-Quran, beriktikaf di masjid, dan mengerjakan sholat. 13. Perhatikan lafal ayat Al-Quran berikut. La yamassuhu illal mutahharun. Dalil di atas berisi larangan bagi perempuan haid untuk la yamassuhu illal mutahharun. Ini ada biasanya, bukan biasanya ya, memang ada di tercantum di sampul Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Sudah jelas berarti ini larangan bagi perempuan haid untuk A. Menyentuh Al-Quran. Jadi walaupun tidak sedang haid ya, tidak haid atau dalam keadaan junub, kita dilarang untuk menyentuh Al-Quran. Jadi diupayakan saat kita menyentuh Al-Quran kita dalam keadaan suci. Kalau kita sedang berhadas kecil maka kita harus berwudu, dan sedangkan saat kita berhadas besar maka kita harus mandi wajib. Baru kita boleh menyentuh Al-Quran. 14. Orang yang telah selesai dari haid bersuci menggunakan air. Apa jawabannya? Air banyak, air suci, air sedikit, air berlimpah. Jawabannya adalah air suci, mensucikan. Banyak tapi kotor, banyak tapi najis, itu tidak boleh. Sedikit tapi bersih juga tidak boleh, karena tidak mencukupi, tidak memenuhi syarat untuk bersuci. Kemudian berlimpah tapi kena kencingnya tikus misalnya, itu juga nggak boleh. Jadi yang benar adalah air suci, mensucikan. 15. Darah yang keluar saat melahirkan disebut A. Wazi, B. Mandi, C. Nifas, D. Wilada. Ayo dicari jawabannya ya. Nifas atau wilada. Saat melahirkan dan ketika habis melahirkan. Jawabannya apa? Wilada atau nifas? Ya, jawabannya adalah wilada. Kalau nifas ini setelah masa-masa setelah melahirkan itu disebut nifas. Kemudian 16. Anak perempuan akan mendapat haid pertama pada usia yang berbeda-beda. Namun paling awal pada usia berapa tahun? Kalian sudah usia kelas 4 ya sekarang ya. Usianya sudah 10 ya, hampir ada yang 10, ada yang 9 ya. Jadi jawabannya adalah D. 9 tahun. 17. Menurut para ulama, darah haid keluar paling sedikit selama paling sedikit. Yuk, mana yang benar? 1 hari saja, 1 hari 1 malam, atau 3 hari 3 malam? Jawabannya adalah B. 1 hari 1 malam.
18. Batas waktu haid paling lama itu 15 hari. Tadi sudah dibahas di nomor 17 ya, paling sedikit sehari semalam. Nah, paling lama 15 hari. Jika masih keluar darah lagi, sudah haid 15 hari, hari ke-16 masih keluar darah lagi, berarti itu disebut darah apa, Nana? A. Darah istihadah, B. Plasma darah, C. Darah segar, D. Darah nifas. Ini haid ya, jadi nggak ada hubungannya dengan nifas. Jawabannya istihadah. Apa istihadah? Darah penyakit, darah yang keluar atau darah yang mengalir di luar masa haid. Ini namanya istihadah. 19. Dalam mandi wajib meratakan air ke kepala sekurang-kurangnya sebanyak berapa kali sunnahnya, sayang? Sunnahnya B. 3 kali. Nomor 20. Ketika mandi wajib dianjurkan mendahulukan anggota badan yang, ayo ini sunnahnya yang mana? Atas, bawah, kanan, kiri. Jawabannya adalah ya, benar, kanan. 21. Tata cara mandi besar minimal berniat dan, ayo tata cara mandi besar minimal berniat dan A. Istinja, B. Istinsya, C. Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jadi minimal artinya kalian harus melakukan yang menjadi rukunnya mandi wajib. Jadi niat dan mengalirkan air ke seluruh tubuh. 22. Kata al-ghuslu artinya A. Mandi, B. Dingin, C. Suci, D. Membasuh. Jawabannya adalah A. Mandi. 23, 24, dan 25. Bu guru bahas aja ya. 23. Berikut bukan hal-hal yang termasuk tata cara ketika mandi wajib. Yang mana yang tidak termasuk? Jawabannya memakai cat, berwuduk dengan sempurna, menyiram air ke seluruh tubuh, mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Jawabannya memakai cat. Ini tidak termasuk ya. Cat kuku, cat tembok, cat apa aja. 24. Agama Islam memerintahkan umatnya untuk selalu terbiasa menjaga kesucian, kekayaan, kecantikan, keuangan. Jawabannya adalah A. Kesucian. Siapa yang jawab kecantikan? Ya, jawabannya adalah kesucian. 25. Mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu disebut mandi. Namanya aja mengalirkan, jadi jangan berendam ya. Di sini adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Baik anak-anak, nomor 1 sampai 10 Romawi 2 ini dikerjakan, dijawab di LKS-nya, kemudian nanti dikumpulkan ke guru kelasnya ya di depan ya. Jangan lupa LKS-nya diberi nama ya. LKS-nya diberi nama. Kemudian yang tidak ada buku LKS bisa dijawab di buku tulisnya juga dikasih nama. Nanti bu guru koreksi dan bu guru bagikan saat pembelajaran tatap muka di hari berikutnya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran fikih pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, marilah kita membaca suratul Fatihah untuk mengakhiri pembelajaran pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anak, terima kasih ya. Selamat belajar. Jangan lupa kalian harus fokus saat mengerjakan, jangan banyak ngobrol sama temannya ya. Akhirnya Bu Guru pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.